Sahabat disabilitas dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan saya. Ya, di tengah-tengah kesibukan saya berkegiatan selama 10 hari di Jogja, ya, saya ingin menyapa sahabat disabilitas dimanapun teman-teman berada. Salam sehat, tetap semangat, dan mari tetap optimis ya, bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ya. Oke, saya akan bicara terkait dengan satu istilah yang menarik ya, saya untuk kemudian saya bisa bagikan kepada teman-teman sekalian. Pernahkah saudara mendengarkan istilah tone deaf? Ya. Oke, apa itu? Ya. Ya, ini apakah kebetulan ataukah bagaimana ya, tapi yang jelas bahwa di tengah isu politik nasional pada minggu-minggu terakhir ya, dan bahkan ketika anggota DPR yang terhormat hendak merevisi undang-undang pilkada ya, rupanya istilah tone deaf ini muncul. Ya, karenanya apa itu tone deaf dan kira-kira merujuk kepada peristiwa atau kondisi atau pribadi orang seperti apa? Ya, nah, oke, teman-teman, tone deaf, ya, secara harfiah itu diterjemahkan dengan tidak mendengar nada ya, atau tuli. Oke, ini kan berasal dari dua kata tone ya, tone deaf, nada dan tuli. Ini tuli nada atau nada tuli. Oke, nah jika ini dihubungkan dengan lagu ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan nada, maka tone deaf ini dideskripsikan dengan kondisi seseorang yang tidak mampu mengenali melodi atau nada-nada yang tidak selaras. Ya. Jadi sederhananya saya menerjemahkan itu orang yang tidak peka nada gitu, fals tidaknya itu nggak begitu paham. Atau berikutnya perubahan nada itu dia nggak begitu paham. Ya, coba kita lihat tone deaf menurut kamus ya, menurut laman dictionary Cambridge ya, rupanya dia merujuk kepada seseorang yang tidak memahami perasaan orang lain. Atau tone deaf ini merujuk kepada orang yang tidak peduli dengan kebutuhan dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, saya mencoba melihat tone deaf ini adalah orang yang gak peka. Orang yang tidak punya empati. Ya. Saya yang orang Jawa Timur bilang itu orang yang budek. Wong iki budek. Artinya apa? Dia sebetulnya mendengar. Dia sebetulnya tahu. Tapi dia pura-pura tuli. Dia tidak peka. Dan dia tidak mau tahu. Ya. Dia tidak mau tahu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kondisi ini, ya, kalau saya baca di laman dictionary Cambridge, itu contohnya, contoh kalimatnya maksud saya, itu sama persis menggambarkan situasi kondisi Republik kita di minggu-minggu terakhir ini.
Saya baca kalimatnya. Many politicians are tone deaf to the anxieties of the average voter. Ya. Banyak politisi yang tidak peka dengan kecemasan para pemilihnya. Jadi pemilihnya mau ngapain, kondisinya seperti apa, ekonominya seperti apa, persoalannya seperti apa. Dalam penjelasan kamus itu, politisi digambarkan tone deaf. Ya, many politicians are tone deaf to the anxieties of the average voter. Ya, atau berikutnya, people in the streets here are angry about his tone deaf response to the criticism. Ya. Itu orang-orang yang di jalan itu marah. Kenapa? Ya. Karena tone deaf terhadap kritik. Ya. Apakah Anda demikian? Itu pertanyaannya. Ya, tapi saya berharap tidak demikian. Karenanya, mari membuka diri, membuka hati, membuka pikiran kita terhadap kondisi lingkungan sekitar kita. Mari peka, mari berempati terhadap kondisi lingkungan sosial. Kita mulai dari skop yang kecil. Keluarga, bergerak ke skop yang lebih besar, lingkungan RW, RT, kampung, begitu. Ya, sederhana, baru meluas. Kalau di gereja, mari peka terhadap kebutuhan orang-orang yang rentan. Apakah Anda tone deaf? Apakah gereja juga tone deaf? Bagaimana komentar Anda? Gereja Anda tone deaf terhadap disabilitas? Tidak peka, tidak empati? Silakan tulis di kolom chat. Terima kasih, Tuhan berkati, dan yuk yang belum subscribe. Dadah dan Tuhan berkati.